Penampilan Prabowo Subianto yang high profile di dalam pergaulan internasional sudah kita saksikan bersama. Ini membuktikan bahwa Prabowo memang benar-benar sangat menguasai masalah-masalah geopolitik, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara yang mulai disegani negara-negara lain. Lalu bagaimana dengan kemampuannya menangani masalah-masalah di dalam negeri yang jauh lebih kompleks, dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikannya segera? Sampai saat ini kita masih belum bisa mengukurnya, karena Presiden terpilih Prabowo Subianto belum dilantik, alias belum resmi memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Bahwa Prabowo sudah aktif menangani masalah-masalah geopolitik, itu lantaran keterkaitannya sebagai Menteri Pertahanan. Karena kebetulan masalah-masalah internasional yang sedang mengemuka dewasa ini lebih banyak berkaitan dengan masalah pertahanan. Sedangkan beberapa masalah dalam negeri seperti masalah ekonomi dan pendidikan berada di luar bidang utama pertahanan. Meski demikian, Prabowo sudah mempersiapkan gebrakan-gebrakannya di bidang-bidang tersebut untuk direalisasikan secepatnya setelah sang presiden terpilih ini dilantik. Namun jika melihat tindakan-tindakan yang lincah berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, Prabowo diyakini bakal mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam negeri dengan cepat dan bijaksana. Sebagai contoh, ketika mengetahui banyak daerah di Indonesia penduduknya mengalami kelangkaan air bersih, Prabowo segera memerintahkan jajaran Kementerian Pertahanan dan para ahli dari Universitas Pertahanan untuk melakukan survei tentang keberadaan mata air, sekaligus melakukan pengeboran dan pipanisasi guna menyalurkan air bersih ke rumah-rumah penduduk yang memerlukannya. Walhasil, puluhan titik sumber air bersih hasil karya Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan kini sudah dapat dinikmati oleh sejumlah penduduk di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Meskipun pengadaan sumber air bersih ini masih merupakan wilayah kerja Kementerian Pertahanan di bidang ketahanan air, namun dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di bidang ketahanan pangan, Prabowo juga bergerak cepat mengkoordinasikan pengelolaan food estate di berbagai daerah, di antaranya di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan di bidang pendidikan yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks, Prabowo memang belum bisa ikut membereskannya secara lebih lanjut karena berada di luar bidang kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Namun sebagai pemilik sebuah perguruan tinggi swasta, Prabowo sudah membuka peluang beasiswa yang sangat besar bagi para mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung yang didirikannya. Dan sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga memberikan beasiswa penuh kepada para mahasiswa Universitas Pertahanan RI atau UNHAN di semua tingkatan, mulai dari tingkat S1, S2, hingga S3. Banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari berbagai daerah berhasil menyelesaikan pendidikannya di UNHAN dengan beasiswa penuh dari pemerintah. Prabowo juga menambah beberapa fakultas baru di universitas yang berada di bawah kenaungan Kementerian Pertahanan ini. Di antaranya Fakultas Matematika, Kedokteran dan Teknik, serta membuka sekolah politeknik di Nusa Tenggara Timur yang diberinya nama Sekolah Politeknik Ben Boy. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur Ben Boy yang telah berpulang. Fasilitas pendidikan di Akademi Militer Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Udara juga ditingkatkan sarana dan prasarananya untuk memberikan kenyamanan bagi para taruna calon pemimpin TNI di masa datang. Sementara di bidang kesehatan, Prabowo membangun dan memperbarui sejumlah rumah sakit militer yang juga dapat diakses oleh masyarakat sipil. Bahkan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan atau general check-up secara gratis, baik untuk masyarakat sipil maupun militer. Salah satu rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Pertahanan Negara atau RSPN Panglima Jenderal Sudirman, yang merupakan rumah sakit militer terbesar di Asia Tenggara, yang berlokasi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Dengan mengamati gerak lincah Prabowo di bidang ketahanan air,
ketahanan pangan, serta pendidikan dan kesehatan yang berada dalam ruang lingkup Kementerian Pertahanan, maka dapat dipastikan bahwa Prabowo Subianto akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negeri ini secara keseluruhan dan gerak cepat. Dan setelah dirinya resmi dilantik dan memerintah sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo sendiri tidak segan-segan mengubah dan memperbaharui program-programnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai misal, program makan siang gratis untuk para siswa sekolah di Indonesia kini diganti dengan program makan bergizi gratis. Setelah mengetahui bahwa banyak anak sekolah yang tidak pernah sarapan atau makan pagi sebelum pergi ke sekolah lantaran ketidakmampuan keluarganya. Untuk daerah-daerah yang para siswanya kebanyakan tidak pernah sarapan, maka program makan siang gratis diganti dengan makan pagi gratis atau kedua-duanya. Singkatnya, program ini akan dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan di daerah masing-masing. Demikianlah. Men of our time.